Oke, lalu di video tutorial yang kedua ini saya akan mereview dulu bagaimana apa saja sih yang bisa digunakan di aplikasi Kasir Pos ini. Di aplikasi Pos ini selain kita menggunakan admin, kita juga bisa memberikan akses kepada kasir ya. Akses kepada kasir, lalu ada super admin, lalu admin. Super admin ini fungsinya ya, fungsinya sebagai mengelola keseluruhan dari aplikasi ini. Baik itu mengelola untuk input produk, penjualan, bahkan dan lain-lain. Ini bisa dikelola oleh super admin. Lalu untuk hak akses kasir itu hanya melayani sebagai untuk penjualan saja. Nah, jadi dari aplikasi ini ada dua manajemen, itu bisa menggunakan super admin dan menggunakan kasir. Nah, ini bisa dikelola cara bersama. Lalu di sini ada fitur kontak ya. Ada fitur kontak. Nah, fitur kontak ini fungsinya untuk mengelola database atau mewadahi informasi-informasi kontak, baik itu kontak dari pemasok, kontak dari pelanggan, grup pelanggan, bahkan dari pembeli ya. Nah, ini bisa kita gunakan fasilitas ini sebagai mewadahi atau database dari informasi kontak yang kita gunakan ya. Lalu ada di sini fitur produk. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu ya untuk reviewnya. Untuk produk ini di sini kita bisa menggunakan daftar produk ya. Lalu bisa kita tambah produk juga. Dari produk itu kita bisa cetak label ya, cetak label. Lalu ada varian, apakah variannya itu varian berwarna warna merah atau warna kuning atau yang lainnya. Lalu ada import produk, import stok awal, kelompok harga jual, satuan ini ada bisa satuan dus ya, lusin, kilogram ataupun yang lainnya. Lalu ada kategori, apakah produknya kategorinya pecah atau apa gitu ya, itu nanti bisa disesuaikan. Lalu ada merek dan jaminan. Ini ada di fitur produk. Lalu ada juga fitur pembelian ya. Di fitur pembelian ini kita bisa merekap daftar pembelian, lalu fitur tambah pembelian, daftar retur pembelian. Nah, ini fasilitas yang digunakan di tombol pembelian. Lalu ada juga penjualan ya. Penjualan. Jadi ini kita bisa akses penjualan ini, ada fasilitas-fasilitasnya, yaitu kita bisa melihat semua penjualan yang sudah kita lihat nanti di history. Lalu ada tambah penjualan juga, daftar pos, akses pos ya, ini terus pos, tambahkan draft, daftar konsep, tambah kutipan, daftar penawaran, daftar retur jual, pengiriman, diskon, import, penjualan. Nah, ini nanti dari masing-masing fasilitas ini insya Allah akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Oke, setelah itu ada transfer stok ya. Transfer stok ini kita bisa mengirim stok yang tersedia dari toko kita. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi dari beberapa toko, ya ini kita bisa gunakan terus kita pengen mengirim stok ke toko yang lain, kita bisa menggunakan fitur transfer stok ini ya. Tetapi kalau misalkan hanya satu toko, ini tidak digunakan juga nggak masalah. Lalu ada penyesuaian stok. Nah, ini bisa disesuaikan stok stok produk yang kita ada ya. Lalu ada fitur biaya, ini daftar biaya, lalu ada tambahkan biaya ya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu ada tambahkan biaya. Lalu ada kategori biaya ya. Kategori biaya.
Nah, seperti ini. Lalu ada juga fitur laporan, ya. Nah, untuk fitur laporan kita bisa mengetahui atau bisa kita print atau cetak ya laporan-laporan yang tersedia di sini. Dari pertama laporan laba atau rugi, laporan pembelian produk, laporan sales atau representatif ya, lalu laporan pos dari penjualan, laporan biaya-biaya, laporan pembayaran penjualan, laporan pembayaran pembelian, lalu ada laporan penjualan produk, ada laporan item, pembelian dan penjualan, produk terlaris itu juga kita bisa mengetahui. Lalu ada laporan penyesuaian stok, lalu ada laporan stok yang tersedia di gudang kita, lalu ada laporan grup pelanggan, laporan pemasok dan pelanggan, laporan pajak dan log aktivitas. Nah, ini menurut saya lengkap ya dari laporan-laporan yang tersedia, sehingga kita memudahkan untuk memonitoring dari aktivitas toko itu perkembangannya bagaimana. Kita bisa melihat laporan-laporan yang tersedia seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada template pemberitahuan. Ini template pemberitahuan ini kita bisa mengirim hasil dari baik itu laporan ataupun yang lain ya ke dengan cara pengiriman via email ya, via email. Tetapi karena ini bisa digunakan secara online. Lalu ada pengaturan. Dari pengaturan ini kita bisa mengatur profil toko kita ya. Lalu kita bisa mengatur lokasi toko kita. Lalu kita bisa mengatur pengelolaan faktur ya. Lalu kita bisa mengatur pengaturan barcode, kita bisa menggunakan alat berupa scanner ya. Lalu kita bisa mengatur printer penerimaan ya, apakah printer itu mau secara network ataupun secara manual ya. Lalu ada tarif pajak bagi yang menggunakan sistem pajak. Oke, nah ini fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Ini sangat lengkap ya, sangat lengkap, dan ini bisa digunakan secara keseluruhan dengan baik dan lancar. Di sini juga ada fitur kalkulator ya. Selain kalkulator juga ada kalender. Nah, ini fitur kalender ini kita bisa mengetahui atau kita bisa memplanning setiap tanggal-tanggal yang direncanakan. Ini sangat dibutuhkan untuk pengusaha. Lalu ada fitur kalkulator juga ya. Ini kita bisa menggunakan fitur ini untuk memudahkan penghitungan setiap nominal produk. Lalu ada fitur pos. Ini digunakan fitur pos ini untuk fitur penjualan ya. Kalau kita lihat fitur pos ini, kalau misalkan produknya sudah ada, maka di sini bisa menggunakan fitur pos untuk penjualan ya. Nah, seperti tampilannya seperti ini. Oke ya. Di sini juga kita bisa melihat atau memonitoring keuntungan laba per hari ya. Kita bisa melihat rekapitulasi atau laporan dari keseluruhan laba atau keuntungan hari ini. Ini per hari ya. Kita bisa melihat sesuai dengan apa yang kita input. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada notifikasi tanggal ya. Di sini ada juga fitur notifikasi. Nah, lalu di sini juga ada profil. Nah, ini bisa disesuaikan dengan toko masing-masing. Nah, itu video yang kedua, yaitu membahas atau mereview pendahuluan apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi ini.
Nah, itu ya. Untuk fitur-fitur nanti yang akan dijelaskan itu akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.